Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Felnisa dengan NIM 2481070054 kelas PGMI 3B. Jawaban nomor 1. 1. Analisis kurikulum dan pengembangan program. Analisis kurikulum capaian pembelajaran IPS fase B. Pada akhir fase B, peserta didik diharapkan mampu memahami identitas diri dan lingkungan sosial budaya di sekitarnya, mengenali keragaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia, serta menunjukkan sikap bangga dan peduli terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran SBDP fase B. Pada akhir fase B, peserta didik diharapkan mampu mengekspresikan ide dan perasaan melalui kegiatan seni rupa, seni musik, dan seni tari, berbasis budaya lokal dan nasional secara kreatif, serta menunjukkan sikap apresiatif terhadap karya seni. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan gambar atau video, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 bentuk kekayaan alam dan budaya Indonesia dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan tanya jawab dan kerja kelompok, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antar kekayaan alam dengan mata pencaharian masyarakat di suatu daerah secara lisan dengan bahasa yang santun dan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berkarya seni, peserta didik mampu membuat karya SBDP seperti gambar, poster, atau motif hias bertema kekayaan budaya Indonesia secara kreatif dan rapih. Alur tujuan pembelajaran atau ATP sederhana 3 pertemuan. Pertemuan pertama, fokus pengenalan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Peserta didik mengenal pengertian kekayaan alam dan budaya Indonesia. Peserta didik mengidentifikasi berbagai contoh kekayaan alam dan budaya dari beberapa daerah. Peserta didik menunjukkan sikap bangga terhadap kekayaan bangsa Indonesia. Pertemuan kedua, fokus hubungan kekayaan alam dengan kehidupan masyarakat. Peserta didik menjelaskan manfaat kekayaan alam dan kehidupan masyarakat. Peserta didik mengaitkan jenis sumber daya alam dengan mata pencaharian penduduk. Peserta didik menyampaikan hasil diskusi kelompok secara lisan. Pertemuan ketiga, fokus ekspresi seni tentang kekayaan Indonesia. Peserta didik mengenal contoh karya seni daerah Indonesia. Peserta didik merancang dan membuat karya seni bertema Kayaknya Negeriku. Peserta didik mempresentasikan karya seni dan memberikan apresiasi terhadap karya teman. Jawaban nomor 2. Pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar. Identitas Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah atau SD kelas 4 fase B. Tema Kayaknya Negeriku. Muatan IPS. Durasi 2 kali 35 menit. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengamatan gambar, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara kekayaan alam dengan mata pencaharian masyarakat di suatu daerah di Indonesia secara lisan dengan bahasa yang santun dan benar. Yang kedua, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan kurang lebih 10 menit. Aktivitas guru mengucapkan salam dan memimpin doa. Melakukan persepsi dengan bertanya, anak-anak, pernahkah kalian melihat petani, nelayan, atau penambang? Menurut kalian, apa hubungan pekerjaan mereka dengan alam di sekitarnya? Lalu, menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajarannya. Aktivitas peserta didiknya yaitu menjawab salam dan berdoa, menyimak pertanyaan guru dan mengemukakan pendapat secara lisan, mendengarkan tujuan pembelajaran dengan penuh perhatian. Selanjutnya yaitu kegiatan inti kurang lebih 45 menit. Aktivitas gurunya yaitu menampilkan gambar atau poster tentang daerah petani, daerah pegunungan, dan daerah pertambangan. Membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil 3-4 orang. Memberikan lembar tugas diskusi berisi pertanyaan, dan terakhir membimbing diskusi dan memberi penguatan. Aktivitas peserta didiknya yaitu mengamati gambar yang ditampilkan, berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan, menyampaikan hasil diskusi secara lisan di depan kelas, menanggapi presentasi kelompok lain dengan santun. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup kurang lebih 15 menit. Aktivitas gurunya yaitu bersama peserta didik menyimpulkan materi, kekayaan alam memengaruhi jenis pekerjaan masyarakat, memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi, menyampaikan pesan sikap seperti pentingnya menjaga kekayaan alam Indonesia, dan menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Aktivitas peserta didiknya yaitu menyampaikan kesimpulan pembelajaran, mendengarkan umpan balik guru, dan berdoa dan menjawab salam.
Lalu penilaian atau asesmennya yaitu jenis asesmen kinerja untuk kerja presentasi lisan. Instrumennya yaitu rubrik penilaian presentasi. Skor maksimal 12. Media dan sumber belajar yaitu yang pertama media pembelajaran seperti poster atau gambar kekayaan alam dan mata pencaharian. Alasan pemilihan tersebut yaitu yang pertama bersifat visual sehingga mudah dipahami siswa kelas 4 MISD. Yang kedua, membantu mengaitkan konsep abstrak dengan kondisi nyata. Yang ketiga, menarik perhatian dan meningkatkan keaktifan kondisi nyata. Yang ketiga, menarik perhatian dan meningkatkan keaktifan diskusi. Kedua, sumber belajar yaitu buku teks IPS kelas 4 MISD Kurikulum Merdeka. Alasan pemilihan tersebut yaitu yang pertama, sesuai dengan capaian pembelajaran fase B. Yang kedua, menggunakan bahasa sederhana dan kontekstual. Jawaban nomor 3, evaluasi dan refleksi pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi keberhasilan perencanaan pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan modul ajar, bukan hanya hasil belajar siswa. Parameter yang digunakannya yaitu yang pertama, kesesuaian tujuan pembelajaran dengan kegiatan seperti apakah aktivitas yang dirancang mendukung pencapaian tujuan. Yang kedua, keterlaksanaan pembelajaran, misalnya kesesuaian waktu, penggunaan media, dan kejelasan instruksi guru. Yang ketiga, keaktifan dan respon siswa, partisipasi siswa selama diskusi dan kegiatan. Keempat, kesesuaian asesmen, apakah bentuk dan instrumen penilaian mampu mengukur tujuan pembelajaran. Evaluasi dilakukan melalui refleksi guru, observasi kelas, dan analisis hasil asesmen. Yang kedua, langkah remedial jika tujuan pembelajaran belum tercapai. Jika sebagian besar siswa belum mencapai tujuan pembelajaran, langkah remedial yang dilakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi kesulitan siswa pada materi yang belum dipahami. Yang kedua, menyederhanakan materi dengan bahasa yang lebih mudah dan contoh dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, menggunakan metode dan media berbeda, seperti gambar atau cerita sederhana. Yang keempat, bimbingan kelompok kecil atau individu dengan pendampingan guru. Dan yang terakhir yaitu asesmen ulang sederhana untuk memastikan pemahaman siswa. Contoh konkret remedial MI yaitu guru menunjukkan gambar sawah dan laut. Siswa diminta mencocokkan dengan pekerjaan misalnya petani dan nelayan, lalu menjelaskan hubungan keduanya secara lisan dengan kalimat sederhana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.